Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima, ya. Insya Allah kalau nggak salah. Pertemuan kelima. Minggu lalu masih ingat kita bahas tentang apa? Halo? Tidak ada yang ingat? Jadi minggu lalu itu masih tentang overview ya. Hari ini kita bahas tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Nah, minggu lalu dan minggu sebelumnya saya sudah menyebutkan, kita sepakati bahwa kebutuhan perangkat lunak itu adalah bukan kebutuhan agar perangkat lunak tersebut berjalan. Masih ingat? Tapi apa? Yuk, silakan. Kebutuhan perangkat lunak itu bukan kebutuhan agar perangkat lunak tersebut berjalan. Jadi misalnya, butuh jaringan internet dengan speed sekian-sekian, itu bukan kebutuhan perangkat lunak. Tapi adalah, silakan yang masih ingat. Atau jangan-jangan ini pada pakai prinsip yang lalu biarlah berlalu ya. Yuk silakan. Kebutuhan perangkat lunak, clue-nya adalah bukan kebutuhan agar perangkat lunak tersebut berjalan, tapi kebutuhan yang bagaimana? Halo? Apakah ada yang tidak ketiduran? Kebutuhan yang wajib ada mungkin, Mas. Kebutuhan yang wajib ada, kebutuhan yang wajib ada. Contohnya? Misal kayak kalau mau nyalain komputer kan harus ada desktop gitu, Pak. Apa harus ada layar gitu kan? Nggak mungkin nggak ada layar gitu, Pak. Oke, itu masih kebutuhan agar perangkat lunaknya berjalan. Harus ada PC, harus ada monitor, ada printer, ada mouse, gitu ya. Itu kebutuhan agar perangkat lunaknya berjalan. Tapi kebutuhan perangkat lunak itu bukan itu. Bukan kebutuhan agar perangkat lunak tersebut berjalan. Tapi, yuk silakan. Yang agak ingat, yang tidak ketiduran, silakan. Biar ada gunanya nih perkuliahan tiap minggu, cuman login terus tinggal turu, tinggal sarapan ya. Percuma saya ngomel ini. Jadi gimana? Kebutuhan perangkat lunak adalah kebutuhan yang bukan agar perangkat lunak tersebut berjalan, tapi contohnya deh, contoh. Minggu lalu saya memberikan memberikan yang ikut kelas Jumat ya kemarin ya. Memberikan contoh kalau kafe, kalau sistem informasi kafe itu kebutuhan perangkat lunaknya begini-begini. Kalau absensi itu begini-begini. Yuk silakan. Contohnya aja kalau nggak tahu pengertiannya. Nggak ingat ya? Bentar, Pak, sebentar. Oke. Jadi kebutuhan perangkat lunak itu adalah kebutuhan yang mendasari kenapa perangkat lunak tersebut dibuat. Jadi kita butuh apa sih? Oh, kalau butuh itu solusinya ya bikin perangkat lunak yang begini, 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 begini. Ada yang bisa kasih contoh? Mungkin lebih ke spesifikasi mungkin, Pak. Spesifikasi perangkat lunak itu sama dengan kebutuhan perangkat lunak. Jadi nama lainnya adalah kebutuhan perangkat lunak atau spesifikasi perangkat lunak. Tapi kalau spesifikasinya itu adalah komputer dengan minimal prosesor Pentium Core i5 generasi kelima dengan memori minimal 8 GB, itu bukan kebutuhan perangkat lunak. Contoh, kalau sistem informasi kafe tadi,
Apa kebutuhannya? Kenapa sih kok perangkat lunak sistem informasi kafe itu dibutuhkan? Nah, contohnya apa? Mempermudah transaksi. Mempermudah transaksi. Berarti kalau mempermudah transaksi, transaksi selama ini bagaimana? Ya, kalau di kafe-kafe kebanyakan yang masih manual, kalau ada pengembangan aplikasinya akan jadi otomatis dan lebih mudah. Otomatis dan lebih mudah. Kalau manual kenapa, Mas? Ya, ada apa-apa, Pak, cuman kurang Nggak gaya. Nggak gaya gitu ya. Kurang keren gitu. Nggak keren. Ribet ngitung. Kalau misalnya manual kira-kira tingkat kesalahannya tinggi nggak? Ngutang, Pak, bisa ngutang. Bisa ngutang. Juga sama. Bisa selip gitu, Pak. Bisa selip. Tingkat perhitungannya, tingkat kesalahannya lebih tinggi. Kemudian antara nyatet nulis tangan dengan input pakai barcode gitu, kira-kira cepat mana? Barcode, Pak. Pakai barcode, sehingga apa itu? Mempermudah. Mengganti tulisan tangan menjadi barcode misalnya. Itu supaya apa? Bukan supaya keren yang jelas. Mempercepat proses. Mempercepat proses. Ya, jadi kebutuhannya apa? Kebutuhannya itu proses transaksi pembayaran cenderung lama. Kemudian sering terjadi kesalahan perhitungan, ketidakseimbangan antara uang yang ada di kas dengan hasil perhitungan misalnya. Nah, itu kebutuhan perangkat lunak yang harus dijawab oleh sistem informasi. Sehingga nanti akan muncul sistem informasi kafe yang dapat menghitung otomatis transaksi yang terjadi, misalnya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu, kita masuk. Lanjut. Rekayasa kebutuhan merupakan proses penentuan layanan yang dibutuhkan pelanggan, ya. Jadi pelanggan ini butuh apa, gitu. Dan batasan sistemnya. Kemudian kebutuhan itu sendiri merupakan deskripsi layanan sistem dan batasan yang dihasilkan selama proses sama ini dengan atasnya. Apakah kebutuhan itu mencakup abstraksi layanan dan batasan sistem hingga fungsi matematis mendetail? Jadi gini, misal kebutuhannya adalah melakukan perhitungan transaksi kafe dengan lebih cepat, misalnya gitu. Batasannya apa? Oh, batasannya bahwa transaksi ini nggak sampai dengan menciptakan general ledger atau buku besar, itu batasan. Kemudian fungsi matematisnya apa? Oh, fungsi matematisnya kalau misalnya ada pelanggan yang sudah member, maka perhitungannya hasil belanja dikali dengan diskon 5% misalnya. Kalau tidak, maka tanpa ada perhitungan diskon. Nah, ini fungsi matematisnya gitu ya. Kebutuhan dapat bertindak sebagai dua fungsi. Yang pertama, dasar penawaran kontrak sehingga harus terbuka terhadap perbedaan penafsiran. Kemudian sebagai bagian dari kontrak dibuat sendiri sehingga harus dibuat mendetail. Jadi gini, fungsi kebutuhan itu harus dijelaskan di awal. Sebelum kita deal, oke, mau tak buatkan aplikasi, kebutuhannya ini harus dirinci secara detail dulu. Fungsinya apa? Yang pertama, ini adalah sarana komunikasi antara user dengan developer. Jadi kalau misalnya developernya sudah tahu, oh butuhnya ini, maka si developer punya bayangan bahwa nanti sistem aplikasi, sistem informasinya harus dibuat bagaimana. Ya. Misal absensi, kebutuhannya adalah pertama, karyawan tidak sering bolos. Yang kedua, tidak boleh titip absen karena kebutuhannya selama ini karyawan banyak titip absen. Kemudian tidak sering mangkir, datangnya pagi nggak telat tapi pulangnya duluan, misalnya gitu. Nah, kalau kebutuhannya ini, developer bisa mengusulkan sistem yang bagaimana, inputannya pakai apa? Yang punya usul? Sidik jari, Pak. Pakai sidik jari, oke. Yang lain? Kenapa pakai sidik jari? Karena kalau sidik jari nggak mungkin titip jempol ke temannya gitu ya. Aku katanya telat nih, saya mau terlambat nih. Tolong dong absenin dulu nih, titip jempolku bawaan gitu. Nggak mungkin. Apa lagi? Nggak boleh, nggak bisa mangkir. Kenapa? Pada saat pulang harus absen lagi misalnya.
pada saat pulang harus absen lagi dan pakai jempolnya sendiri. Kemudian si karyawan tidak bisa seenaknya tidak masuk karena harus absen sesuai dengan jamnya gitu ya. Oke, itu masuk menggunakan fingerprint masuk akal. Solusi lain misalnya, pakai webcam Pak, menggunakan face recognizer. Face recognizer apa face detector teman-teman? Kalau untuk absensi? Recok itu, Pak. Hah? Recognizer itu, Pak. Recognizer ya, recognizer. Kalau yang face detector seperti apa? Hanya untuk mendeteksi. Betul. Jadi mendeteksi di sebelah sini ada wajah, sebelah sini ada wajah. Wajahnya siapa ya? Enggak tahu. Yang tahu wajahnya siapa itu menggunakan face recognizer. Sip, mantap. Menggunakan face recognizer-nya. Jadi misalnya masuk aja, enggak usah absen, masuk saja. Ini wajahnya Pak Denny. Ini wajahnya Fahmi Akbar. Ini wajahnya Aulia gitu ya. Ketahuan gitu. Kemudian sehingga tidak perlu antri absen. Secara otomatis kalau misalnya Aulia sama Ardi datangnya bareng-bareng gimana Pak? Ya menggunakan face deteksi dulu, ada 2 wajah yang dideteksi, kemudian di-recognize 2 wajah itu wajahnya siapa. Kalau sudah ketahuan, dimasukkan database bahwa Mas Aulia sama Mas Ardi datang gitu ya. Nah, seperti itu kebutuhan. Lanjut lagi. Ini menurut Davis. Sebentar, tak pindah dulu ini. Pengertian kebutuhan menurut Davis. If a company wish to let a contract for a large software development project, jika sebuah perusahaan itu ingin bikin kontrak dengan developer, kontrak pembuatan pembangunan aplikasi atau perangkat lunak yang besar, yang kompleks gitu ya. It must define its need in a sufficient abstract way that a solution is not predefined. Jadi kebutuhannya harus dijelaskan. Jelaskan sedetail mungkin tanpa harus menjelaskan solusinya. Jadi misalnya kebutuhannya tadi 3. Kebutuhannya itu supaya karyawan tidak bisa bolos, tidak bisa titip absen, dan tidak bisa mangkir. Solusinya apa? Solusinya apa kata developernya? Tapi kebutuhannya jelas. Kebutuhan ini berasal dari user. Kebutuhannya ya 3 ini. Solusinya ya apa katanya si developer nanti mengusulkan apa? Tadi diusulkan menggunakan fingerprint. Menggunakan face recognizer, gitu ya. The requirement must be written, harus ditulis, so that several contractor can bid for the contract, offering perhaps different way of meeting the different ways of meeting the client organization needs. Jadi gini, kebutuhan itu harus tertulis secara detail. Kenapa? Agar nanti kalau misalnya kita mengadakan melemparkan tawaran ke beberapa developer itu kok lupa saya. Jadi nanti para developer tuh mengusulkan gini, oke saya berani 20 juta, saya berani 30 juta gitu ya. Saya bisa memberikan 50 juta tapi dengan spesifikasi yang begini, kemampuannya begini. Kalau punya saya 25 juta tapi hanya bisa begini gitu. Sehingga nanti kita bisa perusahaan itu bisa memutuskan, oke, saya mau pakai yang developer A, developer B gitu. Kadang-kadang spesifikasi itu juga tidak sesuai yang dipikirkan awalnya oleh perusahaan. Jadi kayak misalnya perusahaan sih pengennya pokoknya iso absen gitu ya, walaupun kita nginputnya manual gitu ya, tapi ternyata dari developer mengusulkan ya sudah nggak usah proses absen, nanti antri, nanti tergantung pada satu alat gitu. Kita pakai saja face recognizer misalnya. Oke. Jadi solusi itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh calon konsumen atau perusahaan yang membutuhkan. Once a contract has been awarded, kalau sudah kontraknya terpilih, pakai developer A gitu ya. The contractor must write a system definition for the client in more detail so that the client understand and can validate what the software will do. Jadi tadi awalnya konsumennya atau perusahaannya yang nulis kebutuhan perangkat lunaknya itu A, B, C, D, E, F, G, diflorkan,
ke beberapa developer, kemudian developer sudah mulai mengajukan penawaran, begitu oke, saya pakai developer A, maka developer A ini harus menulis secara detail kira-kira spesifikasi nanti kemampuan sistemnya itu bagaimana, apa yang dikerjakan, apa saja yang dikerjakan, fasilitasnya apa saja, ya batasan-batasannya apa saja, itu dijelaskan agar konsumen lebih paham. Oh, nanti yang saya dapatkan seperti ini. Gitu. Jadi sebelum penandatanganan kontrak harus saling paham dulu. Konsumennya paham, developernya juga paham. Gitu ya. Both of these document may call a required document for the system. Jadi dokumen kebutuhan perangkat lunak itu gabungan keduanya. Yang pertama adalah dokumen kebutuhan dari konsumen, dari perusahaan, kebutuhannya apa saja. Kemudian jawaban dari kebutuhan tersebut atau spesifikasi perangkat lunak yang dibuat oleh developer itu juga jadi dokumen kebutuhan perangkat lunak. Ingat, dua ini nanti akan kalian kerjakan. Gitu ya. Dua ini akan kalian kerjakan, diingat-ingat. Nanti pada saat setelah UTS, jadi sebelum UTS saya akan kebut materinya semua. Setelah UTS, full praktek, full bikin. Saya tidak perlu lagi menjelaskan apa yang harus dibuat. Pak, kalau kebutuhan perangkat lunak, dokumen apa saja yang dimasukkan? Itu urusannya sebelum UTS. Gitu ya. Kalau masih bingung, Anda silakan buka-buka materi sebelum UTS, baik itu PowerPoint-nya maupun rekaman ini nanti akan saya upload juga. Gitu. Lanjut. Jenis kebutuhan, ada kebutuhan pengguna dan ada kebutuhan sistem. Kebutuhan pengguna seperti tadi, berupa pernyataan dalam bahasa natural, bahasanya pengguna, dan diagram berisi layanan yang disediakan oleh sistem dan batasan operasionalnya ditulis oleh pelanggan. Jadi kebutuhan pengguna itu ya yang tadi bilang, bahwa kebutuhannya itu nggak boleh karyawan tidak bolos, tidak tetap absen, tidak mangkir. Kemudian nanti mungkin kalau misalnya ada alurnya harus digambarkan bahwa absensi itu setelah proses absensi maka data absensi masuk ke bagian personalia nanti akan menghitung jumlah masuk dan jumlah izin, jumlah bolos, kemudian muncul perhitungan gaji misalnya begitu ya. Nah, kalau yang kebutuhan sistem itu dokumen terstruktur yang menjelaskan deskripsi lengkap dan fungsi layanan dan batasan operasional sistem. Ini ditulis oleh developer atau kontraktor gitu ya. Mendefinisikan apa yang harus diimplementasikan sehingga bisa menjadi bagian kontrak antara klien dan kontraktor. Gitu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disela. Tidak harus menunggu ada pertanyaan teman-teman. Suwen, nanti sudah ketinggalan kereta. Ini contohnya. User Requirement Definition. The MHCPMS ini rumah sakit jiwa. Shall generate monthly management report showing the cost of drug prescribed by each clinic during that month. Jadi kebutuhannya bahwa rumah sakit ini harus tiap bulan itu menggenerate laporan, bikin laporan yang melaporkan penggunaan drug, penggunaan obat dari setiap klinik yang ada setiap bulan. Kebutuhannya itu toh. Ini yang dituliskan oleh konsumen, oleh perusahaan. Ini anak panah saya kelihatan nggak teman-teman? Saya nunjuk-nunjuk kelihatan nggak? Tidak, Pak. Oh, udah kelihatan ya? Oh, udah kelihatan emang nih. SPRWS apa? Kemudian System Requirement Specification ini yang ditulis oleh developer. Jadi si user cuma nulis satu nih, bahwa rumah sakit harus membuat laporan bulanan yang melaporkan penggunaan obat tiap klinik setiap bulan. Nah, si developer menjawab bahwa sistemnya nanti on the last working day for each month, a summary of the drug prescribed, their cost, and their prescribed clinic shall be generated. Bahwa sistemnya nanti akan membuat secara otomatis penggunaan setiap bulan, setiap akhir bulan, setiap tanggal terakhir tiap bulan, maka sistem akan menggenerate atau membuat laporan dari penggunaan obat plus cost-nya, harganya, dan klinik mana yang menggunakan. Kemudian yang kedua, sistem juga akan otomatis menggenerate atau membuat laporan
tercetak setiap setengah 6 sore dari setiap hari gitu ya, selama sebulan. Jadi laporan bulanannya ada, laporan hariannya juga ada. Yang ketiga, a report shall be created for each clinic. Setiap laporan itu dibuat untuk setiap klinik. Jadi di dalam rumah sakit ada banyak klinik gitu ya. And shall list the individual drug name, dan merupakan daftar dari setiap obat yang digunakan, berapa jumlahnya, kemudian dosis yang diresepkan, dan jumlah harganya berapa. Gitu ya. If drugs are available in different dose unit, separate report shall be created for each dose unit. Kalau misalnya ada obat yang dosisnya berbeda dengan tidak umum gitu ya, nggak umum ya, itu nanti akan dibuat laporan khusus untuk obat tersebut. Access to all cost report shall be restricted to authorized user listed on a management access control list. Nah, penggunaan cost atau biaya yang keluar ini hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Tidak semua user pakai gitu ya. Nah, jadi begini. Contohnya teman-teman. Jadi user nih cuman bilang, "Mas, aku pokoknya butuh tiap bulan itu ada laporan obat yang digunakan dari masing-masing klinik." Nah, si developer harus sudah mulai merancang, kemudian muncullah 4 atau 5 ini, bahwa setiap harinya nanti akan dibuatkan laporan khusus, Pak, tiap hari, tiap bulan juga ada, tiap laporan itu berisi nama obatnya apa, dosisnya berapa, dikeluarkan berapa, kemudian harganya berapa. Kemudian kalau misalnya ada obat yang tidak umum, nanti ada laporan khusus. Yang bisa mengakses keuangan itu hanya bagian-bagian khusus gitu. Itu ya, selengkap itu ya teman-teman. Jadi ini nanti perlu diperhatikan bahwa inilah yang akan kalian buat. Saya berencana tidak ada UAS, tapi hasil dari pembuatan kalian ini nanti dari mulai kebutuhan sampai dengan user, dengan akhir laporan akhir, itulah yang nanti akan menjadi nilai UAS. Gitu. Lanjut, kebutuhan fungsional dan non fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional berisi layanan yang harus disediakan sistem. Bagaimana sistem bereaksi terhadap suatu input dan bagaimana sistem berperilaku dalam situasi tertentu. Misalnya, kalau misalnya dosis obat diinputkan 10, maka diterima. Kalau diinputkan pakai huruf, maka ditolak. Misalnya begitu ya. Mungkin juga menunjukkan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh sistem, ini juga sama. Kalau kebutuhan non-fungsional itu yang tidak dilakukan oleh sistem. Misal, batas layanan, atau fungsi yang ditawarkan sistem, misalnya batasan waktu, hanya boleh diinput dari selama jam kerja, di luar jam kerja nggak boleh diinput, misalnya begitu ya. Kemudian biasanya diaplikasikan pada sistem secara keseluruhan, bukan pada fitur atau layanan tertentu. Jadi ini kebutuhan non fungsional ini biasanya menggambarkan keseluruhan dari seluruh sistem informasi di tingkat rumah sakit, kalau yang tadi, kalau contohnya. Sedangkan kebutuhan domain, batasan sistem berdasarkan domain operasinya. Ini nanti saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Kebutuhan fungsional mendeskripsikan, ini sama penjelasannya dengan yang tadi, tidak perlu dijelaskan lebih rinci. Contoh ini, kebutuhan fungsional pada sistem manajemen pasien rumah sakit jiwa. Pengguna harus dapat mencari daftar janji di semua klinik. Jadi misalnya ada dokter A itu punya janji jadwal bertemu dengan pasien X misalnya. Ini harus bisa dibuat oleh sistem misalnya. Sistem harus dapat menghasilkan daftar pasien yang membuat janji setiap hari untuk setiap klinik. Semua staf menggunakan pengenal berupa nomor pegawai sebanyak 8 digit gitu ya. Jadi ini kebutuhannya. Kebutuhannya sistemnya nanti yang login menggunakan nomor pegawai 8 digit. Nanti pegawai ini harus bisa melihat dari sistem siapa saja pasien yang punya janji dengan dokter siapa saja hari ini. Gitu. Itu contoh kebutuhan fungsional. Ketidaktepatan kebutuhan, masalah akan muncul ketika kebutuhan tidak ditentukan dengan tepat. Nah ini ya, jadi kebutuhan itu harus secara detail dijelaskan di awal. Kalau enggak, maka akan muncul masalah di kemudian hari. Padahal kebutuhan perangkat lunak ini adalah pondasi dari perangkat lunak.
Kalau Anda pengen bikin gedung yang kotak, tapi Anda menjelaskannya kayak lingkaran, gitu ya. Mas, saya bikin gedungnya gimana? Gedungnya itu apa namanya? Sisinya itu mulus, Mas. Ya, misalnya gitu. Sisinya mulus. Nah, maka pandangan developer, oh kalau mulus berarti nggak punya sudut, gitu ya. Kemudian tingginya itu 13 lantai, Mas, misalnya. Oke, 13 lantai gitu. Setelah jadi, loh, kok bulat, Mas, maunya kotak. Lah, bilangnya gedungnya mulus, Pak, gitu ya. Oh, enggak, maksudnya mulus itu dindingnya mulus, Mas, enggak ada geronjal-geronjalnya gitu. Nah, ini tidak tepat. Ini yang harus dihindari. Kalau Anda menjelaskan kebutuhan sistem, ini harus sedetail mungkin dijelaskan sehingga tidak ada kesalahpahaman antara developer dengan konsumen, gitu ya. Nah, kayak ini. Maksud pengguna mencari nama pasien di antara semua janji di semua klinik. Tapi yang ditangkap oleh developer bahwa nama pasien itu dicarinya per klinik. Milih klinik dulu, kemudian oh klinik ini siapa saja yang punya janji gitu ya. Padahal maksudnya pengguna nggak peduli klinik apapun, bisa nyari nama pasiennya. Jadi pasien, oh misalnya Pak Denny ini punya janji ke klinik apa, itu bisa cari Denny. Oh muncul, oh Pak Denny hari ini punya janji dengan, oh ada Denny A, Denny B, Denny C. Denny A punya janji dengan klinik 1, Denny B dengan klinik 2 misalnya ya gitu. Nah tapi ternyata penafsiran pengembangannya dicarinya per klinik. Dibuka dulu klinik A, ada namanya Denny atau tidak. Klinik B ada namanya Denny atau tidak gitu ya. Nah ini sama-sama nyari nama pengguna, sama-sama nyari nama pasien, tapi apa namanya realisasinya berbeda. Ini perlu dijelaskan di awal. Gitu. Ini sudah bisa dipahami kayaknya pada dasarnya kebutuhan harus lengkap. Oke, lengkap itu mendeskripsikan semua fasilitas yang dibutuhkan. Konsisten, tidak boleh ada konflik atau kontradiksi pada fasilitas sistem. Tidak boleh ada ketidaksepemahaman antara konsumen dengan developer. Walaupun dalam prakteknya biasanya ini selalu ada. Kenapa? Kenapa selalu ada? Loh, Pak, kan kita bisa menjelaskan secara detail. Iya, tapi bahasanya orang awam dengan orang teknik, orang non teknik dengan orang teknik itu berbeda biasanya gitu ya. Sehingga perlu dipahami benar maksudnya apa yang dimaksud oleh klien ini. Ini kalau perlu nanti ditanya lagi. Untuk satu sub kebutuhan saja bisa ditanya berulang-ulang. Kenapa? Untuk mencegah ketidaksepahaman antara maksud klien dengan maksud developer. Nah, ini kalau yang non-fungsional, tadi fungsional. Kalau non-fungsional, misal kebutuhan ini mendefinisikan properti sistem dan batasan, misalnya ketangguhan. Oh, walaupun tidak pernah mati selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sistemnya harus tetap online. Waktu responnya tidak boleh lama. Kemampuan alatnya harus bisa mendeteksi, misalnya kalau misalnya pakai fingerprint dapat mendeteksi semua jari walaupun sidik jarinya tipis gitu ya. Karena seringkali termasuk yang ada di Unmu ini beberapa orang kesulitan untuk absennya sendiri. Kenapa? Karena sidik jarinya tipis. Kalau tipis biasanya kalau pakai alat yang kurang qualified itu nggak kebaca gitu ya. Kebutuhan proses mencakup perintah penggunaan IDE, kemudian interface data exchange maksudnya ya, bahasa programan atau metode pengembangan tertentu. Bisa jadi lebih penting daripada kebutuhan fungsional karena jika tidak terpenuhi maka sistem tidak dapat digunakan. Karena kebutuhan non fungsional ini merupakan syarat agar sistem jalan, ya, agar sesuai dengan kebutuhan user, maka ini jadi lebih penting gitu ya. Implementasinya. Kebutuhan non-fungsional dapat mempengaruhi keseluruhan arsitektur sistem. Misal, untuk memastikan kebutuhan performa, sistem mungkin harus diorganisasi sehingga meminimalkan komunikasi antar komponen. Jadi misalnya gini, kalau misalnya butuh absensi yang bisa dilakukan beda gedung, ya, kayak misalnya di Unmu. Unmu itu kan dosennya teknik,
nggak mungkin harus ke gedung A sana tiap mau absen. Atau yang di belakang misalnya FKIP, dosen FKIP harus ke depan dulu untuk absen, kemudian baru ke belakang gitu ya. Parkirnya susah, kemudian harus antri jadi satu. Nah, maka dibuatlah sistem absensi yang berbasis jaringan yang bisa dilakukan di gedung manapun. Nah, ini contohnya. Gitu ya. Suatu kebutuhan non fungsional, misalnya keamanan, mungkin menghasilkan kebutuhan fungsional tertentu. Mungkin juga menghasilkan kebutuhan yang membatasi kebutuhan yang sudah ada. Ini saya pikir sudah jelas. Nah, ini penting. Jenis kebutuhan non fungsional. Bahwa non fungsional itu dibagi menjadi 3. Berdasarkan produknya, berdasarkan kebutuhan organisasinya, atau berdasarkan kebutuhan eksternal. Eksternal itu pasien eksternal. Kalau di Unmuh ini misalnya mahasiswa itu eksternal. Kemudian stakeholder atau pengguna mahasiswa, pengguna lulusan itu eksternal. Kalau menurut produk dibagi menjadi 4 lagi. Berdasarkan penggunaannya, usability requirement, efisiensinya, dependability atau ketergantungan, bahwa absensi itu sangat tergantung pada data pegawai. Bagaimana kita bisa absen kalau data pegawainya nggak ada, misalnya begitu ya. Dan kebutuhan keamanan. Kalau menurut kebutuhan organisasi, efisiensi dibagi 2 lagi. Efisiensi berdasarkan apa? Berdasarkan performanya atau space penyimpanannya. Gitu. Kalau kebutuhan organisasi dibagi menjadi 3, lingkungan, operasional, dan pengembangan. Sedangkan eksternal dibagi menjadi 3 juga, regulasi, ethical atau hukum yang berlaku, dan legislative requirement. Legislatif dibagi 2 lagi, legislatif dari accounting atau keuangan, dan keamanan. Ini penjelasannya. Saya pikir tidak perlu dijelaskan, bisa langsung saja, bisa dibaca. Ini contoh. Contoh kebutuhan non-fungsional. Berdasarkan produknya, bahwa sistem informasi ini harus available, siap digunakan di semua klinik selama jam kerja. Jam kerjanya jam berapa? Senin sampai Jumat, jam 8.30 sampai 17.30. Kalau misalnya downtime-nya, kalau down selama jam kerja itu tidak boleh lebih dari 5 detik di setiap hari. Ini contoh kebutuhan non fungsional gitu ya. Menurut organisasinya, user dari sistem informasi tersebut harus diautentikasi. Artinya kalau saya yang login dengan orang lain yang login, hak aksesnya beda. Antara dokter dengan staf admin, hak aksesnya beda. Antara staf admin pasien dengan admin keuangan, user aksesnya beda. Gitu ya. Berdasarkan kebutuhan eksternal, sistem shall implement patient privacy provision. Nah, seperti yang dijelaskan dalam hukum ini hukumnya apa namanya? Ketentuannya HS-TAN 03/2006 brief ini kira-kira seperti kalau di sini ISO atau ada misalnya kayak etika kedokteran misalnya ya. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Pak, ya, boleh silakan tanya. Kalau misalnya kayak maintenance atau perbaikan itu termasuk kebutuhan non fungsional nggak? Tidak. Maintain itu nanti di bagian belakang sendiri, kalau sudah jadi, sudah di testing baru maintain. Pertemuan terakhir sebelum UTS harusnya. Begitu, Mas. Siap, Pak. Siap. Ada pertanyaan lagi? Ini ukuran yang biasanya kalau kebutuhan non fungsional ukurannya seperti ini. Kalau misalnya speed, kebutuhan fungsional kita butuh kecepatan yang tinggi. Kecepatan apanya? Oh, ada kecepatan proses transaction per second. Setiap detik bisa melayani berapa transaksi, atau setiap transaksi bisa dilayani selama berapa detik, gitu ya. Ini speed. User per event, respon time. Jadi setiap user kalau melakukan event atau inputan atau melakukan perhitungan, respon time-nya berapa lama. Screen refresh time. Jadi, misalnya kita sudah input, loh, nggak muncul-muncul setelah di-input gitu ya. Baru nunggu 15 menit, oh ya baru muncul semua yang di-input tadi. Nah ini akan memperlambat. Jadi speed-nya misalnya
screen refresh time setelah diinput dalam hitungan sekian milisecond harus sudah muncul, misalnya begitu. Size ukuran bisa pakai megabyte, bisa pakai berapa chip ROM-nya. Oh, sistemnya menggunakan 2 keping RAM yang masing-masing 4 GB, misalnya begitu. Ease of use atau kemudahan penggunaan. Ini ngitungnya dari training time. Berapa lama developer itu bisa ngajari user supaya bisa pakai sistem ini dengan cepat, dengan benar, gitu. Atau number of health frames. Misalnya setelah dipakai, berapa kali si user ini nanya ke developer tentang apa yang sudah diajari sebetulnya tapi nggak dipahami. Semakin banyak berarti ease of use-nya semakin jelek, kemudian penggunanya semakin buruk. Reliability atau kehandalan, bukan reliability, ini dapat diandalkan gitu ya. Misal mean time to failure. Kalau salah, berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk benar kembali. Probability of unavailability, kemungkinan tidak tersedia atau kemungkinan down, berapa lama. Rate of failure occurrence, rata-rata penggunaan error. Oh, pada saat saya entry tiba-tiba muncul error, Pak. Walaupun sebelumnya kesimpan, misalnya gitu ya. Kemudian availability, ketersediaan. Selanjutnya robustness atau ketangguhan. Time to restart after failure. Kalau misalnya pas down, berapa lama dia bisa bangkit, bisa kembali digunakan. Percentage of event causing failure. Berapa event yang menyebabkan, berapa kejadian yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Probability of data corruption of failure, kemungkinan data korup, data rusak itu berapa banyak, ini robustness. Portability, percentage of target depend statement, maksudnya berapa persen target dari masing-masing unit gitu ya, yang bisa diselesaikan. Number of target system ini secara keseluruhan gitu. Ini kenapa harus pakai ini? Karena setiap kebutuhan itu harus terukur, teman-teman. Jadi tidak boleh disebutkan pokoknya enggak error atau pokoknya bisa diakses di mana-mana. Pokoknya tidak terjadi antrian, enggak bisa begitu. Jadi harus terukur bahwa speed misalnya sistem ini harus bisa menghasilkan satu transaksi setiap maksimal 10 detik misalnya begitu. Atau bisa melayani konsumen, satu konsumen maksimal 2 menit misalnya begitu. Jadi harus terukur gitu ya. Nah, cara ngukurnya ya ini yang diukur gitu. Nah, ini kebutuhan domain. Domain operasional menimbulkan adanya kebutuhan dalam sistem. Contohnya misal, sistem kendali kereta api harus mempertimbangkan karakteristik rem dalam kondisi cuaca yang berbeda. Bahwa setiap kereta itu kalau ngerem, kalau kondisi kering, berapa lama dari kecepatan 100 km per jam sampai dengan 0 km per jam. Itu berapa lama, berapa jauh. Kan enggak mungkin ada kereta yang ngerem mendadak, apalagi ngedrift gitu ya. Sangar ada kereta ngedrift. Nanti ada Fast and Furious train drift. Gitu. Kalau kondisi kering bagaimana, kondisi basah bagaimana. Ini domain. Jadi domain itu batasan sistem. Kebutuhan domain dapat menjadi kebutuhan fungsional baru, batasan pada kebutuhan fungsional saat ini atau menentukan komputasi khusus. Jika kebutuhan domain tidak terpenuhi, mungkin perangkat lunak tidak akan dapat bekerja dengan benar. Jadi misalnya begini, untuk supaya lancar, misalnya untuk supaya lancar, sistem inputan user atau pasien dari ini membutuhkan koneksi dengan server paling tidak dengan transfer rate 2 MB per second minimal, misalnya begitu ya. Ini kebutuhan domain contohnya, teman-teman. Gitu. Contoh sistem perlindungan kereta api. Ya, ini bisa dilihat sendirilah ya. Tidak harus dipahami karena ini cuma contoh gitu. Contohnya yang tadi saya kasih, misalnya tadi kalau misalnya jaringan, butuh transfer rate minimal 2 MB per second misalnya begitu. Kalau di bawah itu kemungkinan nanti akan sedikit berebet penyimpanannya. Begitu. Contohnya. Masalah pada kebutuhan domain. Nah, kebutuhan domain itu
yang paham itu adalah orang konsumennya. Jadi misalnya gini, saya pernah bikin dulu itu sistem informasi kebutuhan pengolahan darah di PMI. Kemudian kebutuhan pengolahan darah itu banyak istilah-istilah, misalnya kayak serum, kemudian ada membran darah, kemudian proses membran, kemudian ada apa namanya saya lupa, patologi, kemudian ada lagi yang namanya yang untuk ngetes apakah ini aman digunakan atau tidak, mengandung HIV atau enggak, mengandung virus-virus yang membahayakan atau enggak, itu ada lagi. Nah, proses-proses seperti itu detailnya kan kita nggak tahu. Mana pernah kita diajari selama kuliah 4 tahun di S1, bahkan nambah S2, S3, diajari bagaimana caranya proses darah, kan enggak. Ya kita belajarnya ya komputer. Nah, biasanya masalah akan muncul pada saat yang jelasin dari sana, ahlinya, expertnya, jelasinnya menggunakan bahasa-bahasa yang spesifik di bidangnya dia. Kemudian kita mendengarkannya agak mikir, ini apa maksudnya, walaupun ditanyakan berulang-ulang, anggaplah, oh menurut saya sudah paham gitu ya, tapi ternyata pada saat dibuat, nggak sesuai gitu, nggak sesuai. Ini yang jadi masalah kebanyakan. Beberapa kali saya jualan proyek software juga seperti itu, terutama untuk bidang-bidang yang memang apa namanya bidangnya khusus gitu ya. Kalau misalnya kayak jual beli sih oke aja, jual beli di mana-mana sama, belinya berapa, dijual berapa, untungnya berapa, tiap laku berapa, kemudian apa namanya laba kotor berapa, laba bersih berapa, semuanya sama gitu. Mungkin hanya sedikit penyesuaian di beberapa proses saja, tapi dasarnya sama. Itu sih oke. Tapi kalau misalnya sudah kayak bikin sistem informasi rumah sakit, itu banyak hal-hal yang memang tidak kita pahami dan itu akan jadi masalah. Gitu. Sampai di sini, ada yang tidak ditanyakan? Jelas atau belas? Yang implisit ini, Pak. Implisit. Sang ahli memahami area ini dengan sangat baik sehingga mereka tidak memikirkan untuk menyebutkan secara eksplisit. Jadi gini, karena dia ahli, dia menjelaskan sebagian besar prosesnya. Jadi Mas, prosesnya apa namanya darah itu untuk jadi membran darah sebelum dijual, si darah ini dimasukkan ke dalam alat ini, diputar sehingga nanti misah sel darah merah dengan sel darah putihnya. Nah, sel darah putihnya nanti ditempatkan kemudian dijual gitu ya. Nah, si ahli ini lupa kalau yang bikin ini bukan orang yang mengerti proses darah, sehingga dibuat ya sudah pokoknya setelah dipisah, kemudian sel darah merahnya diwadahi di kantong, kemudian si membrannya di kantong sehingga butuh 3 kantong. Pertama, kantong darah yang asli, kantong membran, dan kantong sel darah merah. Sehingga kantongnya nanti akan terpotong 3 kantong dari gudang. Padahal yang terjadi sebetulnya adalah kantong darah, kemudian membran kantong membran ini ada sendiri yang untuk dijual, kemudian sel darah merahnya ini dibuang. Tidak butuh kantong, sehingga kantongnya yang kepotong cuma 2. Nah, ini jadi masalah gitu loh Mas maksudnya. Jadi kadang-kadang seringkali Pemikiran ahli sama tidak sama mungkin. Bukan tidak sama, tapi si expert ini lupa menjelaskan secara detail. Saya kan tidak tahu kalau darah merah itu dibuang. Jadi saya masukkan saja ke kantong, itu logikanya kan gitu. Tapi ternyata enggak Mas, kantong yang darah merah ini dibuang, enggak dibutuhkan lagi, enggak bisa buat apa-apa lagi, sehingga enggak butuh dimasukkan ke dalam kantong darah lagi. Eman-eman kita beli kantong darah untuk madai kantong sel darah merah. Gitu Mas ceritanya. Implisit itu maksudnya begitu. Kurang menjelaskan secara detail karena dianggap sudah tahu. Karena dianggap itu sudah umum, padahal enggak juga gitu. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, materinya hanya sampai di sini. Ini
referensinya, Anda bisa baca-baca di situ yang dalam bahasa Inggris. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya absen dulu, saya stop dulu.